Bahkan dikatakan bahwa kita duduk-duduk aja, datang doang ke tempat sultan yang zalim, dikatakan kemarin termasuk diantara maksiyatun kabiratun, yaitu maksiat yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita jangan pernah ketika ada orang zalim kita turut dalam golongan mereka. Kenapa? Nantinya kita udah dianggapnya sama dengan golongan mereka. Jangan pernah ridho kita untuk duduk bareng-bareng, seperti itu dengan orang-orang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pembahasan kita pada malam hari ini masih melanjutkan tentang menjaga anggota tubuh kita, dan dalam hal ini kita membahas anggota tubuh yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu menjaga kaki. Kemarin kita dinasehati oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya kita disuruh untuk menjaga kaki kita daripada melangkah kepada tempat-tempat yang haram dan pergi ke pintu sultan yang zalim. Siapa itu sultan yang zalim? Sultan itu bahasa Arab yang artinya raja. Kalau negara yang masih ada kerajaan, ada rajanya. Kalau negara yang kagak ada kerajaan, maka artinya mananya adalah pemerintah. Diberi peringatan kita oleh Imam Ghazali untuk menjaga kedua kaki kita daripada pergi ke tempat-tempat yang haram, duduk di tempat-tempat yang haram. Bahkan dikatakan bahwa kita duduk-duduk aja, datang doang ke tempat sultan yang zalim, dikatakan kemarin termasuk diantara maksiyatun kabiratun, yaitu maksiat yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita jangan pernah ketika ada orang zalim kita turut dalam golongan mereka. Kenapa? Nantinya kita udah dianggapnya sama dengan golongan mereka. Jangan pernah ridho kita untuk duduk bareng-bareng, seperti itu dengan orang-orang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa in kana dzalika, dan jikalau hal tersebut, apa hal tersebut? Berjalan ke tempat yang haram, berjalan ke arah sultan yang zalim, duduk bareng-bareng dengan sultan yang zalim. Dan jikalau hal tersebut lisababi talabi malihim, yaitu disebabkan untuk mendapatkan harta mereka, mendapatkan hartanya orang zalim, datang ke tempat haram buat nyari duit, maka dikatakan fahuwa sa'yun ila haramin. Maka hal tersebut sama halnya dengan berusaha untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu yang haram. Secara kasat mata kita datang ke arah sultan yang zalim bukan perbuatan yang haram. Kita cuma datang doang, dan datangnya kita, tunduknya kita dengan perbuatan sultan yang zalim, dan kita kagak ngasih tahu mereka, maka sama aja kita meredoi perbuatan zalim yang mereka lakukan. Maka datangnya kita untuk mendapatkan hartanya mereka, maka sama aja kita berusaha untuk mendapatkan harta yang haram.
kasat matanya ya yang namanya nyari duit ya gitu kan. Kadang-kadang kan ada tuh orang yang kerjanya cuma jadi volunteer. Apa tuh volunteer? Ya, cuma jadi pemeran pendukung ya, ngerti mah kagak di situ. Ya, pasukan nasi bungkus. Ya enggak? Demo apa? Udah yang penting ada nasinya. Nah, kita orang tahu tuh, kagak pernah dicari tahu dulu nih. Ini rombongan yang demo, rombongan mana? Orang zolim apa bukan orang zolim nih? Kalau dukung orang zolim, kita ikutan di demo tersebut, fahuwa sa'yun ila haramin. Maka bagian daripada ya mengupayakan berusaha untuk mendapatkan harta yang haram. Maka dikatakan di sini fahuwa sa'yun ila haramin. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba thulutsa dinihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk ya jangan pernah tunduk, tawadu, ngormatin orang zalim. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man, siapa orang tawadu'a, tunduk, ridho, li ghaniyyin salihin, kepada orang kaya. Orang kayanya orang kaya soleh. Liginahu, gara-gara tunduknya sama orang kaya ini biar dapat duit dari orang kaya itu. Padahal orang kayanya orang kaya soleh. Orang kayanya orang kaya soleh. Dan dia datang ke situ biar dapat duit dari orang kaya soleh itu. Dia deket-deketin, dia tunduk biar apa? Biar banyak dapat duit, dapat amplop. Padahal yang dipinta ini, yang diincar ini orang kaya soleh. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita punya tabiat begitu, tunduk sama orang kaya, meskipun orang kayanya soleh, ya, zahaba thulutsa dinihi, maka kita sudah menghilangkan 2/3 daripada agama kita. Sama aja tuh, keimanan yang kita punya hilang 2 daripada 3. Ya, kalau celana 2/3 semana? Di bawah dengkul ya. Ya, kalau celana 2/3 di bawah dengkul. Nah, itu yang kesisa tinggal keimanan itu apa? Dari bawah dengkul ke bawah ada tuh. Kagak setengah acan-acan, cuma 1/3 keimanan yang tersisa. 2/3-nya hilang. Padahal yang dideketin, yang dituntut hartanya, yang dipengen-pengenin hartanya adalah orang kaya yang soleh. Bagaimana kalau bukan nama orang kaya soleh? Bagaimana kalau kita datang buat dapetin duit dari orang kaya yang kagak soleh? Yang soleh aja kalau kita ngarepin hilang 2/3 daripada agamanya. Kalau kata Syekh Nawawi Banten, ya, wal muradu bidini huna al adab. Yang dimaksud daripada kata agama dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah adab. Jadi hilang 2/3 adabnya. Emang adab ada 3, adab apa aja? 1, adab kita kepada Allah. 2, adab kita kepada Nabi. 3, adab kita kepada sesama manusia. Kalau kita ya tuh hormat sama orang kaya yang soleh biar dapat duitnya orang kaya karena kekayaannya orang kaya itu, maka kita hilang 2/3 agama kita, hilang 2/3 adab kita. Apa yang hilang? Adab kepada Allah, adab kepada Rasul. Yang tersisa tinggal adabnya dia kepada sesama manusia, yaitu dia hormat sama orang kaya tadi, ya. Tuh. Makanya kalau yang namanya tunduk itu sama makhluk kagak boleh, ya. Apalagi fi maksiatil khaliq. Makhluk itu cuma boleh tunduk kepada orang tuanya. Makhluk itu cuma boleh tunduk istri kepada suaminya. Makhluk itu cuma boleh tunduk kepada pemerintahnya, ulil amri yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa ulil amri, ya, sama manusia tuh
ya, tetapi semuanya itu selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaidahnya nyebutin la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kagak ada yang namanya taat kepada sesama makhluk itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tuh. Maka kalau seandainya kita tunduk orang kaya, kadang-kadang kan ya, kalau orang kaya sama orang miskin kentut. Orang kaya sama orang miskin kentut. Coba orang miskin kentut. Lu kentut sembarangan lu. Iya enggak? Salahin. Wah, habis tuh dimaki-maki itu orang yang kentut tuh orang miskin. Ya. Songong banget lu kagak ngeliat apa gua lagi makan ini. Ya. Jadi bau dah nih. Pergi lu pergi. Wah, tuh orang miskin tuh kalau kentut tuh. Coba kalau orang kaya. Ya, apalagi orang kaya suka kasih duit lagi nih. Iya. Berat. Apa yang dikata? Bukan maki-maki. Bapak kurang sehat, Pak. Bapak masuk angin. Ya Allah, Pak, udah Pak istirahat. Ya, kagak dibahas tuh baunya. Iya enggak? Tuh. Ya. Makanya dalam hal ini perlakuan kita mestinya sama. Ya, perlakuan kita mestinya sama sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau tawadhu, mau merendahkan diri sama orang soleh, bukan karena kayanya, tetapi karena solehnya. Ya, kalau kagak soleh mah jangan. Ya, ini aja yang soleh, orang kaya soleh, tapi kita ya tawadhunya, kita rendah dirinya kepada orang tersebut adalah karena kayanya, bukan karena solehnya. Maka faqad zahaba sulusa dinihi, sungguh hilang tuh 2/3 daripada agamanya, 2/3 daripada adabnya. Adab kepada Allahnya hilang, adab kepada Rasulnya hilang, tinggal adabnya dia sama manusia doang. Gara-gara ngormatin tuh manusia, tujuannya gara-gara hartanya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza fi ghaniyyin salihin. Dan ini semuanya, ya, yang disebutin tadi hilang 2/3 agamanya, hilang 2/3 adabnya, li ghaniyyin salihin, kalau kita tawadhu, rendahkan diri kepada orang kaya yang soleh. Fama dhannuka bil ghaniyyi zalim, maka bagaimana kalau seandainya kita tunduknya sama orang yang zalim? Wah, yang sama orang soleh aja gara-gara hartanya hilang 2/3, bagaimana kalau kita tunduknya sama orang zalim? Ya, gitu. Makanya dalam hal ini, ya, memang segala sesuatu itu udah duit yang ngomong. Ya, oh, ya enggak? Udah duit yang ngomong. Ketika duit udah ngomong, kalau orang bilang kan duit mah gak ada saudaranya. Ya, saudara kayak habis kalau udah ngomongin duit mah. Ya, gak kena. Ya, maka dalam hal ini agama yang jadi bentengan buat kita. Agama yang jadi buat apa? Buat ngebatasin diri kita. Jangan sampai kita ini, ya, terlalu memang yang namanya nyari rezeki itu diharuskan. Ya, cari rezeki yang halal diharuskan, tetapi jangan sampai kita nih terperdaya dengan yang udah dibatasin aturannya sama agama buat kita mencegahnya. Para bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walal jumlati faharakatuka wa sakanatuka bi'a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala. Maka secara keseluruhan harokatmu, apa harokat? Pergerakan-pergerakanmu, wasakanatuka, dan diemmu, ya, bi'a'dha'ika, dengan anggota tubuhmu. Kita bisa bergerak, kita bisa tidur, kita bisa duduk, kita bisa tiduran, kita bisa berdiri, kita bisa jalan, kita bisa lari, kita bisa ngomong, kita bisa diem. Nikmatun min ni'amillah, semuanya itu adalah nikmat daripada nikmat-nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita.
alaika, atasmu. Fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi ta'ala aslan. Maka janganlah engkau gerakkan anggota tubuhmu dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu fi ma'siyatillahi ta'ala, pada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslan, ya, secara keseluruhan. Ya, jangan tuh, ya. Kenapa? Lah wong nikmat yang kita dapetin semuanya dari Allah. Kita kaya, duitnya dari siapa? Dari Allah. Kita punya rumah, bisa ngadem, bisa tidur di situ. Rumahnya dari siapa? Dari nikmat yang Allah beri. Kita bisa kerja, punya tangan, punya kaki. Siapa yang ngasih? Allah. Maka karena Allah yang ngasih, maka jangan kita pergunakan itu semua untuk sesuatu yang kagak Allah sukai. Coba seandainya bapak, ya, punya HP, ya, minjemin sama bocah, sama anak nih, buat apa? Buat belajar. Tahu-taunya nih bocah udah kelar belajar, dipakai kuotanya nonton YouTube, nonton Korea, sampai habis kuota kita, sampai habis. Kira-kira marah nggak Pak? Dongkol nggak? Itu baru nonton Korea, ya, belum nonton video esek-esek, ya. Gimana tuh kalau nonton video esek-esek? Habisnya gara-gara begitu, ya. Maka begitupun Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan pernah sekali-kali kita gunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang susah kita mempraktekannya, ya. Yang namanya perbuatan maksiat, kadang-kadang nafsu itu datang kapan aja, ya. Tapi ketika nafsu itu datang, coba kita nasihatin diri kita. Lu mau, ya, Allah marah sama lu. Ini kan lu punya tangan yang ngasih Allah. Ini kan lu punya kaki yang ngasih Allah. Ini kan lu punya duit yang ngasih Allah. Kok tega-teganya pemberian Allah engkau lakukan untuk bikin Allah marah? Pemberian Allah engkau gunakan untuk sesuatu yang Allah kagak seneng. Kok tega-teganya? Tuh, kita nasihatin diri kita ketika kita akan melakukan perbuatan maksiat. Karena hakikatnya semua yang ada dalam diri kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'milha fi ta'atillahi ta'ala, dan hendaknya engkau gunakan itu semua nikmat-nikmat yang Allah berikan itu fi ta'atillah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau lagi banyak lupa, kita lagi kurang aja dah, datang itu sama Allah. Lagi ada masalah datang, kita lagi banyak lupa. Emang tabiat manusia kayak begitu, ya. Kan disebutin tuh di ayat yang sering dibaca kalau lagi sholat di masjid, surah Al-Adiyat, ya, disebutin, ya, bahwasanya kita ini, ya, orang yang sangat apa? Lakanud, yaitu orang-orang yang suka ingkar. Ingkarnya apa? Kita dikasih nikmat sama Allah, tapi kita malah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di sini diingetin sama Imam Ghazali untuk mempergunakan yang Allah berikan adalah untuk melaksanakan ketaatan. Ya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dulu ada kisah yang saya ingat, orang ini diangkat jadi wali. Kenapa nih orang diangkat jadi wali? Karena dulu dia sempat pingin melakukan perbuatan maksiat. Bahkan dia pengen lakuin perbuatan maksiat ini sampai nabung. Kenapa? Pengen dapetin lawan maksiatnya itu adalah orang yang dia idola-idolain. Harga tarifnya mahal, sampai kuat buat nabung-nabungin itu duitnya, dikumpul-kumpulin, akhirnya terkumpul. Pas udah terkumpul, nyewa hotel, ya. Pas giliran wadonnya udah mau telanjang, dia ingat, ya Allah,
dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung buru-buru istighfar, langsung keluar dari hotel itu. Duitnya tinggal dikasih nih sama wadonannya. Ini buat lo. Ya, gua kagak jadi. Pergi tuh dia. Ya, pergi. Wa'lam annaka in qasarta fa'alaika wibalahu. Dan ketahuilah jika engkau qasarta, yaitu melambat-lambatkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'alaika wibalahu, maka engkau yang nanti bakal mendapatkan balasan daripada lambat-lambatnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in syammarta fa'ilaika ta'udu thamaratuhu. Dan jika engkau buru-buru untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini maksudnya adalah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ilaika ta'udu samaratuhu, maka engkau yang nanti bakal mendapatkan buah hasilnya. Artinya apa? Diingetin sama Imam Ghazali bahwa kalau udah datang hidayah, buru-buru ambil. Kalau kagak diburu-buru ambil, terus melaksanakan maksiat, kagak mau merubah diri, nanti ujung-ujungannya kita bakal mendapatkan akibat dari perbuatan yang kita lakuin. Kalau kita dapat hidayah, buru-buru laksanain ketaatan. Kenapa? Karena buah dari ketaatan itu pasti bakal kita juga rasain. Kita ngelakuin maksiat, dapat hidayah, terus maksiat baik, kagak mau diambil tuh hidayahnya. Nanti akibat daripada perbuatan maksiatnya bakal nyampe sama kita. Kalaupun kita buru-buru untuk taubat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita yang juga bakal mendapatkan manfaat daripada ketaatan itu sendiri. Makanya kita kalau ditanya mau dapat akibat apa mau dapat manfaat, pasti jawabannya mau dapat manfaat, kagak mau dapat akibat. Karena itu kita ketika dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, buru-buru ambil, buru-buru laksanain ketaatan, jangan dientar-entarin. Ayo ke majelis, udah duluan. Ayo ke masjid, udah duluan. Udah aja noh, udah duluan, belum qomat. Qomat mah orang ada juga. Tuh. Berarti apa? Dapat hidayah lewat orang tapi dientar-entarin. Wallahu ghaniyun anka wa an amalika. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Angka kagak butuh apa yang kau lakuin, wa an amalika, dan perbuatan-perbuatanmu. Artinya Allah ini udah kaya. Kita mau taat, kita mau nggak taat, kagak ada ngaruh-ngaruhnya sama Allah. Kita mau ngelakuin ibadah, kita nggak mau ngelakuin ibadah, kagak ada ngaruh-ngaruhnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ibadah yang kita lakukan manfaatnya bukan buat Allah tapi buat kita. Maksiat yang kita lakukan ruginya bukan buat Allah tapi ruginya buat kita. Nah, ini yang harus kita sadarin semuanya. Maka dari itu kembali kepada pembahasan kita, yaitu mencegah atau menahan dua kaki kita untuk berjalan di tempat yang haram. Ingetin dah bahwasanya kalau kita jalan ke tempat yang haram, yang dapat rusaknya kita. Kalau kita jalan ke tempat kebaikan, yang dapat manfaatnya juga kita. Allah mah udah kaya, kagak butuh terhadap apa yang kita lakuin. Semuanya itu kembali kepada kita. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rohina. Dan hanya saja setiap jiwa itu dengan apa yang dia lakukan itu nanti bakal dipintakan pertanggungan jawab. Kalau baik maka dapat kebaikan. Kalau buruk nanti bakal ditanya kenapa. Makanya lagi itu pernah kita kisahkan tuh ada orang yang pengen kaya, dia orang miskin. Akhirnya dapat informasi ada sayembara orang kaya bisa mau ngasih setengah daripada harta warisannya untuk orang yang mau nemenin dia dalam kuburan.
Ya, 40 hari dalam kuburan. Ya, tuh di sampingnya orang kaya. Akhirnya ada orang tukang tebang kayu yang cuma punya harta satu doang, kampak doang, yang dia pakai buat nebangin kayu. Wah, tergiur dia. Akhirnya masuk ke dalam kuburan bareng sama orang kaya ini pas sudah mati, dengan harapan ntar udah dia cuma 40 hari, makanan udah disediain dalam kuburan halus sudah, ya. Dia pikir mah enak-enak aja. Tahu-tahu hari pertama orang kaya dikubur, dia ikutan dikubur juga di samping orang kaya. Yang datang malaikat bukan nanyain orang kaya, nanyain ke dia. Ya, tuh, tanyain, ya, apa yang kamu punya di dunia? Kampak. Ditanyain kampaknya buat apa? Buat nebang pohon. Pohonnya pohon siapa? Ya, pohon Allah, orang yang punya. Ya. Terus nanti kalau udah ini dijualnya ke siapa? Wah, banyak banget tuh pertanyaan. Pertanyaan pertama seputar itu pohon tuh yang dia tebang, punya siapa? Udah izin belum? Kalau dapat duitnya dapat buat apa? Orang habis tuh pertanyaan satu hari. Besokannya ditanyain lagi, kampaknya yang ditanyain. Kampaknya dari mana? Bikinnya dari apa? Gagangnya dari kayu. Kayunya dari mana? Dari pohon di hutan. Hutannya punya siapa? Wah, kagak habis-habis. Besokannya ditanyain lagi, kampaknya lagi. Ya, bukan kayunya, bukan gagangnya. Karang kampaknya ditanyain, dari mana? Buat apa? Ya, halal apa kagak tuh? Padahal cuma kampak. 40 hari dia keluar dari kuburan langsung. Udah, kagak jadi dah gua ngarepin harta ini setengah daripada punya orang kaya ini. Kenapa? Punya kampak atuh aja pertanyaan orang habis-habis. Gimana punya harta banyak? Wah, ini. Ya, seperti itu. Ya, makanya dikatakan di sini wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah. Nanti kita yang bakal ditanya. Wa iyyaka an taqul, karena itu hati-hati. Jangan pernah kita berpikiran, jangan pernah kita ngomong innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunuba lil usati. Jangan pernah kita berpikiran, jangan pernah kita ngomongin kayak begini. Innallaha karimun, ya Allah itu udah maha mulia. Rahimun, maha penyayang. Yaghfiru dzunuba lil usah. Allah pasti bakal ngampunin dosa orang yang ngelakuin maksiat. Akhirnya ucapan itu kita jadiin tameng. Udah maksiat aja, Allah maha pengampun. Ya, udah lakuin aja yang haram-haram, entar juga diampuni nama Allah. Tuh. Emang salah itu ucapan? Ucapan itu kagak salah. Fa inna hadhil kalimah, fa inna hadhihi kalimatun haqqun. Ini kalimat benar. Tetapi yang jadi salahnya itu adalah uridu biha batilun. Ya, tapi tujuannya dia ngomong ini batil. Apa tujuannya? Biar bisa tetap ngelakuin maksiat. Biar ngelakuin maksiat itu ngerasanya nggak salah. Jangan pernah kita berpikiran kayak gitu. Udah, ya sholat mentar aja masih ada waktu. Udah, ya elah masih ada waktu setengah jam lagi. Ya, tahu-taunya udah keburu azan waktu selanjutnya. Udah, ntar aja dimaafin sama Allah. Ya kan? Ada teman ngajakin enggak. Udah, ya minum aja ntar juga tinggal tobat. Ya, tuh setiap kita ngelakuin maksiat, kita berpikirannya gara-gara kita punya pemikiran kayak gini, omongan kayak gini, omongannya mah benar, tapi tujuannya jelek. Makanya dikatakan sama Imam Ghazali, iyyaka antakula, hati-hati kamu jangan ngomong kalau seandainya Allah itu maha mulia, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, kalau tujuannya itu adalah untuk bisa terus ngelakuin perbuatan maksiat. Makanya dalam hal ini kita harus ingat benar. Memang setiap keturunan Nabi Adam ini adalah orang yang pasti ngelakuin perbuatan salah, perbuatan dosa. Tapi kita ingat, yang paling baiknya adalah orang yang ngelakuin perbuatan salah itu lalu dia buru-buru bertaubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, memang kita pasti ada aja ntar kegoda-godanya. Maka kita harus buru-buru ingetin diri kita. Ingat, nanti bencananya buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Kita ngelakuin ketaatan, malas. Ingat, nanti manfaatnya bukan buat orang lain, bukan buat Allah, tapi manfaatnya buat kita sendiri. Makanya kalau ada orang yang udah benar bisa mempraktekkan ini semua, ketika ditanyakan, kenapa engkau sholat? Jawabannya bukan karena ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan. Tetapi kenapa engkau sholat? Jawabannya adalah ini adalah bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia anggota tubuh serta nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada saya. Tuh yang harus kita jadikan bahan introspeksi diri. Nah, kalau kita tuh ngomong kayak tadi dengan tujuannya bisa terus melakukan perbuatan maksiat, wasohibuha mulaqabun bil hamaqati. Maka orang yang ngelakuin omongan tersebut dengan harapan bisa ditoleransikan kalau ngelakuin perbuatan maksiat, maka orang tersebut diberi gelarnya adalah al-hamaqah. Apa hamaqah? Orang bego banget. Dan ternyata ya, hamaqah ini ya lakopnya, julukannya adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam qaul yang lain ya disebutin bahwasanya al-hamaqah ini adalah orang bodoh, nggak sadar dirinya bodoh, kemudian ketika dinasihatin bukan malah nerimain, tapi malah berusaha untuk mencari pembenaran daripada perilaku bodoh yang dia nggak mau bener-benerin. Ya, seperti itu. Itu adalah orang ahmak. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ya, karena ini tujuannya pembahasan kitab ini adalah untuk memperbaiki dan biar kita bisa menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ketika manusia dapat mencegah atau menjaga hawa nafsunya, maka manusia itu bisa lebih tinggi tingkatan daripada malaikat. Tetapi kalau manusia nggak bisa menjaga hawa nafsunya, malah ikutin hawa nafsunya, maka manusia ini lebih rendah daripada hewan. Mudah-mudahan kita nggak termasuk hal-hal atau termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.